tidak bisa dilepaskan dari 3 hal. Kalau tadi Kiai Amsori Bukhari mengatakan tinggalan Hadratus Syekh itu sepertinya tinggal pesantren Kebiren dan NU. Iya, nggak salah. Artinya berbicara tentang Hadratus Syekh itu tidak bisa dilepaskan dari 3 hal. Yang pertama adalah pesantren Kebiren, yang kedua adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan yang ketiga jangan lupa NKRI. Nggak bisa dilepaskan. Pesantren Kebiren jelas karena beliau yang mendirikan. Dan hari ini kita melihat alumni pesantren Kebiren luar biasa. Ada yang jadi ketua PBNU, ada yang jadi ketua KPI. Ya. Padahal dulu waktu mondok biasa-biasa sebenarnya. Biasa-biasa. Ini saya juga heran ini. Ini santri salah kok ya bisa jadi dokter gitu loh. Itu dari jurusannya dari mana? Itu kalau nggak barokah nggak begitu ya. Terus terang dia itu ketua Prodisat dulu, forum diskusi santri salah. Kok bisa jadi dokter itu? Nggak tahu itu saya. Tapi kalau kita kembalikan lagi bahwa semuanya itu tidak terlepas dari keberkahan para kiai, tentu tidak bisa seperti itu. Makanya kalau dulu orang banyak yang pesimis ketika ada saudara tetangga mau memondokkan anaknya. Anakmu kamu pondokkan besok mau jadi apa? Mau makan apa? Itu dulu. Tapi sekarang kalau ada orang bertanya seperti itu, ya kita jawab. Ibu mau anaknya jadi apa? Monggo. Mau jadi presiden kayak Gus Dur, pondok. Mau jadi wakil presiden kayak Kiai Ma'ruf Amin, santri Kebiren itu lagi. Mau jadi gubernur, mau jadi bupati, jadi anggota DPR, jadi ketua KPI, semuanya bisa ditempuh di pesantren. Nah, malah yang nggak mondok, yang kuliah itu belum tentu jadi ketua RT saja belum tentu. Makanya alhamdulillah pesantren Kebiren itu sampai sekarang masih eksis dan menebar barokahnya. Saya tahu rahasianya santri Kebiren kok. Kenapa mereka tidak terlepas? Ya, santri Kebiren itu kalau berangkat sekolah selalu lewat makom. Dia sempatkan berhenti sejenak di makom itu sekedar untuk tawasul kirim Fatihah kepada Hadratus Syekh. Wa usulihim wa nurihim, itu setiap kali berangkat. Maka tidak heran kalau anak-anak itu ketika di pondok biasa-biasa bahkan turun tok aja ya, ketika lulus itu ya macam-macam jadinya. Masya Allah. Nah, ini tidak bisa dilepaskan faktor keberkahan daripada Hadratus Syekh. Nah, yang kedua, tidak bisa dilepaskan juga ketika kita berbicara tentang Hadratus Syekh, tidak bisa dilepaskan dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena beliau salah satu muassis utamanya. Saya pernah mengikuti diskusi mewakili Kebiren itu di Kuala Lumpur. Topiknya membicarakan 2 orang ulama dari Indonesia, dipilih Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan dari Malaysia itu Tuan Guru Fahim. Itu seangkatan dengan Hadratus Syekh. Kalau dari usia mungkin selisih 1-2 tahun. Sama-sama belajar di Mekah, teman sama Hadratus Syekh ketika belajar di Mekah. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari punya cucu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus yang menjadi presiden, maka Tuan Guru Fahim ini mempunyai cucu Datuk Abdullah Ahmad Badawi, mantan Perdana Menteri Malaysia.
Jadi sama-sama melahirkan pemimpin negara. Waktu itu dibahas macam-macam. Dan Tuan Guru Fahim itu mendirikan pesantren dan madrasah. Mbah Hasim juga mendirikan pesantren dan madrasah, tetapi juga mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka kesimpulan daripada diskusi itu, Mbah Hasim namanya lebih mendunia karena beliau mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang sekarang ini cabangnya di seluruh dunia itu ada cabang-cabang istimewa, bukan hanya di Indonesia. Dan orang-orang menyambut Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini luar biasa. Ya. Semua ingin bergabung, banyak orang yang ingin bergabung dan banyak orang yang ingin diakui, dianggap menjadi santrinya Hadratus Syekh. Mungkin mereka yang tidak pernah mondok di Kediri gak masalah, masih tetap bisa menjadi santrinya Hadratus Syekh lewat jalur ngurus NU. Ya, ngurus bukan jadi pengurus ya, mohon maaf saya luruskan ya, karena Mbah Hasim itu dahulunya siapa yang mau ngurus, bukan siapa yang mau jadi pengurus. Ini perlu saya jelaskan. Artinya apa? Artinya ngurus NU tidak wajib, tidak harus jadi pengurus. Tapi pengurus NU kayak saya sama Kiai Samsul Ma'arif itu wajib ngurusi NU, harus mau ngurusi NU, harus bisa ngurusi NU, tidak boleh minta diurusi, apalagi jadi urusan. Makanya saya selalu katakan, NU itu menggunakan istilah masa khidmat, masa pengabdian, tidak menggunakan istilah masa kerja. Mohon maaf, beda. Masa khidmat itu mengabdi. Kalau menggunakan istilah masa kerja, ya saya khawatir jadi pengusaha itu jadi pekerjaan nanti. Akhirnya nyari-nyari ya. Padahal masa mengabdi. Dan kalau pekerjaan kan orientasinya kan tulus, tapi pengabdian itu orientasinya barokah. Dan kadang-kadang barokah itu jauh lebih besar daripada penghasilan gitu loh. Saya cerita sedikit betapa berkahnya ngurus NU walaupun tidak jadi pengurus. Saya kemarin baru safari maulid di PBNU selama seminggu saya di sana. Bertemu dengan sekretaris PBGP Ansor Bali. Dia cerita tentang barokahnya ngurus NU. Ya. Dia cerita waktu muktamar di Lampung tahun 2021 bulan Desember. Dia tidak berangkat ke Lampung, sedang ngopi di satu kafe begitu. Nah, hanya pengurus Ansor itu pakai kopiah yang ada lambangnya NU. Lah, di situ ada seseorang yang memperhatikan kopiahnya. Langsung didekati ditanya, Anda NU ya? Iya, saya NU. Loh, sekarang NU kan sedang muktamar di Lampung, kok Anda nggak berangkat ke sana? Namanya anak Ansor itu lugu. Yang ngomong saja, kami ini tak punya dana untuk berangkat. Pengurus Ansor kan jadi begitu, lugu. Mendengar alasan nggak berangkat itu, orang ini non-muslim, orang ini langsung bilang, sudah sekarang sampai berangkat. Gak usah mikir kamu jangan muslim, nih mengeluarkan uang 15 juta untuk bekal menuju Lampung, tiket pesawat, hotel, makannya selama 2-3 hari sana itu langsung.
itu baru pakai kopiah yang pada logonya NU dapat 15 juta. Seandainya enggak pakai gamis NU juga mungkin bisa 30-40 juta. Jadi dia keteguhan, tertegun sehingga nggak sempat tanya, nggak sempat minta nomor WA, nomor HP dan sebagainya. Dicari-cari sampai sekarang belum ketemu lagi. Nah inilah keberkahan ngurus NU walaupun nggak jadi pengurus. Maka ya belum sewu, saya selalu memberikan motivasi kepada pengurus ya. Jadi ngurus NU itu gampang, jangan dibuat angkot, jangan dibuat berat ya. Ngurus NU itu mudah, gampang, tapi yang susah itu ngurusi pengurusnya. Kan mudah. NU itu kan jamiah organisasi. NU kita bawa ngidul ya ngidul, NU kita ajak ngalor ya ngalor. Tapi pengurusnya belum tentu. Diajak ngalor ngidul kalau PDW itu biasa. Ya itulah. Maka saya selalu menekankan ketika sambutan apa itu, kalau berkhidmat di NU harus ikhlas untuk menjadi apapun dan juga ikhlas untuk tidak menjadi apapun. Ini perlu dicatat, ikhlas jadi apapun dan ikhlas tidak jadi apapun. Karena kebanyakan orang itu ikhlas jadi apapun, tetapi ketika tidak jadi apapun dia ikhlas. Kalau sudah begini akhirnya menggugat ke pengadilan, MLB dan sebagainya. Itu kan karena tidak ikhlas. Maka malulah kita ini. Malu dengan yang di atas itu pokoknya ini. Ada Pak Hajim, Sekona. Ya. Kalau menggugat itu sama dengan ya Allah. Saya kalau beliau nggak pernah digugat ya. Saya ini pengalaman menjadi tergugat ya, jadi itu. Pengalaman ini. Adik beritanya itu yang menggugat kan cucunya Mu'asyid juga ya. Ada yang ngomong ini cucunya Mbah Bisri menggugat cucunya Mbah Hasyim itu gimana sih? Tapi ya sudahlah, namanya itulah dinamika. Tapi bagi saya siapapun yang akan merusak NU, saya katakan gini makanya, yang bisa merusak NU itu bukan orang lain, bukan Wahabi, bukan FPI, bukan ada yang bisa merusak, tapi yang bisa merusak itu ya orang NU sendiri, tidak bukan orang lain. Maka kalau kita ini ikhlas jadi pengurus NU, ikhlas mengurusi NU, tetap solid, insya Allah tidak akan ada gugatan, tidak akan ada NU. Jadi ala Muhammad. Yang kedua, tidak bisa dilepaskan dari NU. Yang ketiga, berbicara tentang Hadratus ini juga tidak bisa dilepaskan dari NKRI. Kenapa? Karena saya katakan pendiri-pendiri NU itu adalah juga pendiri-pendiri NKRI. Jangan lupa, Mbah Hasyim ini pahlawan nasional. Pada saat detik-detik perjuangan sampai kemerdekaan itu menjadi jujukan para pemimpin bangsa kalau ada masalah kebangsaan. Bung Karno itu kalau ada masalah kenegaraan, jujuknya itu minta saran, minta nasihat, minta fatwa kepada Hadratus Syekh. Panglima Sudirman pun begitu, minta saran, minta fatwa kepada Hadratus Syekh. Bung Tomo sebelum meletusnya peristiwa 10 November itu juga minta saran kepada Hadratus Syekh. Sehingga ada seorang penulis dari Libanon, nggak salah namanya Muhammad Asad Shahab, itu menulis buku yang judulnya Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadilul Ladinatul Istiqlal Indonesia. Sang alim Muhammad Hasyim Asy'ari, peletak dasar kemerdekaan Indonesia.
Jadi terletak dasar wajib lagi nanti itu Hadratus Syekh, bukan Ba'alawi. Jadi begitu. Makanya satu-satunya jamiah yang masih komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI itu sepertinya Jamiah Nahdlatul Ulama. Nggak ada yang punya lagu kebangsaan NU seperti Jalal Waton. Nggak ada organisasi yang punya jargon Hubul Waton Minal Iman. Nggak ada, hanya NU. Saya pernah diprotes karena kita menggunakan Hubul Waton Minal Iman, ya, protes begini atau mungkin minhum. Itu tidak bisa jadikan dalil. Itu kan bukan hadis. Ya, yang ngomong hadis siapa? Itu memang bukan hadis. Itu makalah ulama. Tapi untuk mencintai negeri itu tidak butuh hadis yang sahih. Yang dibutuhkan adalah hati yang bersih. Hati yang bersih. Anda mungkin nggak menerima Hubul Waton Minal Iman, terserah. Mungkin dia dalilnya Hubul Waton Minal Iman kan ya. Repot ini kalau Hubul Waton Minal Iman, nantinya wayak-wayuh aja jadi. Nah, jadi ini perlu untuk apa? Semakin menambah kecintaan kita kepada NKRI. Yang punya jargon NKRI harus memahami. Coba cari ormas lain yang punya jargon yang demikian yang menanamkan kecintaan kepada NKRI. Tidak ada. Kita ada dikritik NKRI harga mati lalu dikritik. Tapi bagi kita tidak penting kritik itu, ya, tidak penting kritik itu. Apalagi kalau aku mau cuma hanya sekedar dibid'ahkan, dikafirkan, dimusyrikan, nah itu kecil. Gus Dur itu sudah apa ya, sudah tuwuk, kalau orang Jawa bilang apa bahasanya, tuwuk itu sudah tuwuk dikafirkan, sudah tuwuk dihina-hina, dikatakan buta mata, buta hati. Itu Gus Dur dikafirkan, tidak terima hanya sekedar basic tadi terus dikatakan. Bahkan Gus Dur itu pernah ada kelompok yang mengatakan Gus Dur itu tidak masuk surga, Gus Dur itu masuk neraka karena apa? Terlalu toleran, terlalu baik dengan orang non muslim. Mereka kan mengatakan non muslim itu kan kafir gitu aja kan. Kita perhalus non muslim, ya kafir juga aslinya kan. Nah begitu. Tapi Gus Dur ya enteng saja. Ketika dilapori Gus, panjenengan dikafirkan oleh si bulan agama, jadi kafir besok baca syahadat sakti gitu aja. Kalau repot itu Gus Dur gitu. Makanya Gus Dur itu sangat dicintai, bukan hanya oleh warga NU, bahkan orang-orang non muslim pun sangat mencintai Gus Dur. Sehingga ketika Gus Dur wafat itu yang takziah itu semua agama, baik yang sudah resmi maupun belum resmi itu takziah semuanya. Saya ikut menemui waktu itu. Bahkan ada pemuka agama yang ini pakaiannya itu agak aneh seperti pendekar Shaolin gitu. Saya tanya, Anda ini dari agama apa? Dari agama tahu. Nah, itu belum resmi jadi agama. Mungkin kalau betul masih hidup bisa jadi agama resmi juga itu agama. Nah, itu begitu sampai beberapa hari setelah Gus Dur dimakamkan itu ada sekelompok pendeta yang takziah. Nah, setelah takziah ini pendeta ngobrol di depan pondok Beliau itu, ngomongnya ya tentang Gus Dur juga. Ya ada pendeta yang bilang, saya dengar Gus Dur ini dikatakan kafir oleh kelompok Islam yang lain. Bahkan Gus Dur ini divonis tidak masuk surga. Gus Dur pasti masuk neraka karena sering apa istilahnya terlalu toleran, bahkan meresmikan agama dan nggak bisa bersuara kemudian masuk neraka. Maka pendeta yang paling sepuh itu akhirnya menenteramkan teman-temannya, teman-teman nggak usah sedih, Gus Dur itu sahabat kita, telah
kalau Gus Dur itu ditolak masuk surganya umat Islam, kita ajak Gus Dur masuk surga kita saja. Saking cintanya sama Gus Dur itu, pendeta-pendeta itu ingin ngajak Gus Dur untuk masuk surga mereka. Nggak tahu punya surga atau enggak itu ya dari saya. Itu saking cintanya. Ya. Maka ya kita semuanya ketika berbicara tentang NU, tentang Hadratus Syekh, tidak bisa dilepaskan dari tiga ini. Semoga kita semakin mencintai NU, semakin mencintai NKRI, karena itu adalah termasuk tinggalan-tinggalan daripada Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kami yang tercinta Ki Haji Fahmi Abdullah Hazri. Ada beberapa poin mungkin yang bisa kita ambil, bukan beberapa sebenarnya sangat banyak, tapi karena keterbatasan moderator, izinkan moderator menyampaikan beberapa poin yang moderator tangkap. Salah satunya adalah kita yang menjadi pengurus NU harus bisa mengurus NU, jangan malah diurus NU apalagi jadi urusan NU. Dan yang berhikmah mengurus NU ya harus jadi pengurus NU. Yang bisa merusak NU bukanlah orang lain tapi pengurusnya sendiri. Karena itu menjadi ikhlas adalah penting bagi kita selaku orang NU. Satu-satunya jamiah yang masih menjaga kesatuan NKRI adalah NU. Dan untuk mencintai negeri gak butuh hadis yang sahih, tapi butuh hati yang bersih. Tepuk tangan untuk Ki Haji Fahmi Abdullah Hazri. Untuk pemaparan yang kedua akan disampaikan langsung oleh Mukarram Ki Haji Syamsul Maharim. Kepada beliau mempersingkat waktu, langsung kita berikan waktu dan tempat 15 menit. Pak Kiai, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Yang kami hormati, kami ta'zimi Gus Fahmi Amrullah, salah satu cucu Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Ada Gus Obed. Gus Obed ini juga cucu mantu Mbah Wahab, karena beliau menantunya Bu Hisbiyah terakhir. Bu Hisbiyah ini putrinya Mbah Wahab, sekarang Ketua Muslimat NU DKI Jakarta, Dr. Soleh, Pak Ibnu, dan moderator serta para kiai, terutama Ki Ansor yang kami hormati. Sebetulnya kalau dzurriyyah sudah bicara ini, idza qala dzurriyyah sakata al-ashab. Kita ini santri, kalau dzurriyyah sudah ngomong, santri ini ya cukup wabillahi taufiq wal hidayah. Karena dzurriyyah ini usul, kita ini furu'. Saya sering menyampaikan di keluarga NU. Jadi as-sandriyu yang qasimu ila qismaini. Santri itu dibagi menjadi dua. Ada sandriyin hakikiyin wa sandriyin ma'nawiyin. Ada santri yang hakiki, yang pernah mondok, pernah ngerasain airnya pesantren, pernah makan mejanya pesantren, pernah liwat, pernah ngaji. Itu santri yang hakiki. Tapi ada santri maknawi. Siapa santri maknawi? Mungkin tidak pernah merasakan pondok pesantren, tetapi tadi disebutkan mau khidmat kepada
Nahdlatul Ulama. Jadi Hadratus Syekh tadi disampaikan oleh Gus Fahmi, saya anggap sebagai santriku, mondok juga enggak. Nah, masuk dalam kategori santri secara maknawi, bukan santri secara hakiki. Saya di WA sama moderator Pak Gus Fajar, suruh ngomong tentang korelasi agama dan negara, tentu dalam perspektif pemikiran Hadratus Syekh. Memang secara umum teori politik paling tidak ada 3 teori bagaimana hubungan antara agama dan negara. Pertama, kita mengenal teori politik yaitu integralistik. Agama dan negara itu satu kesatuan. Kita sering mendengar misalnya tokoh-tokoh seperti Sayyid Qutb atau orang-orang ikhwan dengan sering menyebutkan ad-dinu huwad daulah. Agama itu ya negara. Pokoknya negara itu satu kesatuan dengan agama. Mungkin meniru di Indonesia ya model-model partai PKS. Yang nomor 2 adalah teori liberal atau teori pemisahan agama dan negara. Agama itu sendiri, negara itu sendiri. Tidak ada agama dan negara. Agama yang kewajiban mengatur agama, negara juga mengatur negara. Mungkin teori ini dipraktekkan oleh Kamal Atatürk di Turki yang kita kenal dengan teori sekuler pemisahan agama dan negara. Jadi agama nggak ada tuh hubungannya dengan negara. Sebagian mengadopsi para politisi, ya agama-agama, negara-negara. Yang nomor 3 itu teori simbiosis mutualisme. Agama dan negara itu saling menguatkan. Walaupun bukan satu kesatuan. Jadi agama juga menopang eksistensi negara, negara juga menopang eksistensi agama. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Saya sebetulnya menulis agak panjang tapi tahun 2007. Nanti ini akan mungkin masih layak untuk dijadikan kajian di muktamar pemikiran, karena itu agak panjang, agak serius, tapi itu dulu. Jadi biasanya orang sekolah itu pinternya kalau mau sarjana. Jadi kalau mau doktor itu di puncak kepintarannya. Tapi begitu sudah selesai dokter, duduk lagi, Pak. Jadi kunta aliman, itu kunta muta'alliman. Anda itu dianggap pinter belum sarjana. Karena masih muta'allim, masih mahasiswa, itu dianggap pinter. Tidak stagnaita. Kalau sudah doktor, sudah tamat, itu merasa tidak anu lagi lah, merasa cukup itu. Wa idza stagnaita, merasa cukup, merasa kaya, enggak baca lagi, fakunta jahila. Disitulah posisinya sebagai orang bodoh. Jadi kalau sudah selesai kuliah itu biasanya jadi bodoh lagi.
maka saya sudah bodoh lagi. Jadi tulisan lama kayaknya saya pernah nulis mana gitu, kalau ketemu di file agak panjang ini tentang saya menulis tentang aktivitas dan materi dakwah. Kalau dalam pemikiran Islam itu sering disebut dengan gerakan dan pemikiran Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Jadi gerakan dan pemikiran Kiai Muhammad Asy'ari itu ya salah satunya tadi sudah disebutkan. Dari aspek gerakannya mendirikan organisasi, itu bagian daripada harokahnya Hadratus Syekh. Tetapi organisasi pun harus ditopang dengan keagamaan dan harus disangkut pautkan dengan nilai-nilai kebangsaan. Itu sebabnya Taroka Muhammad Hasyim Asy'ari fikum amroini. Mbah Hasyim itu telah mewariskan kepada kita semua itu dua perkara. Lan tadillu abadan in tamassaktum bihima. Kalian tidak pernah sesat kalau memegang dua. Ini kalau kata Ki Ishaq dulu ngajar di Sanawiyah ngajar balaghah, katanya yang meniru model-model gaya bahasa Quran maupun hadis itu badai iktibas. Benar apa salah saya sudah lupa soal pelajaran itu. Dua perkara itu adalah amrin diniyin, urusan yang terkait dengan keagamaan, wa amrin wataniyin, dan urusan tentang kebangsaan. Nah itu sebabnya lahirnya gerakan mendirikan organisasi itu pun tidak terlepas dari gerakan-gerakan pertama urusan keagamaan, yang nomor dua adalah urusan kebangsaan. Gerakan itu selalu beriring dengan pemikiran Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari itu misalnya bisa kita baca di kumpulannya kitab-kitabnya Hadratus Syekh. Kitabnya namanya Irsyadus Salik, ya, itu banyak kumpulan kitab Mbah Hasyim. Di antara pemikirannya, kalau bahasa dakwah itu materi dakwahnya. Pertama misalnya Hadratus Syekh menjelaskan tentang konsep risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu menjelaskan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Lalu menjelaskan pentingnya silaturahmi. Lalu menjelaskan bagaimana tantangan pada waktu itu tentang khurafat. Ya, banyak aliran-aliran yang ternyata sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tapi bertentangan dengan agama. Misalnya kitab Ad-Durr Al-Muntasirah di Masail Tis'a Asyarah. Jadi itulah bagian daripada pikiran-pikiran pokok, ya, Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Dan beliau ketika menyampaikan faham Ahlu Sunnah wal Jamaah itu betul-betul dengan gaya praktis, mudah. Kalau orang intelek itu katanya sesuatu yang mudah dipersulit. Jadi para intelektual itu sebetulnya sederhana lalu dibahasakan dengan sesuatu yang sulit, jadilah itu orang intelek.
Itu cirinya orang pinter. Tapi kalau kiai, ulama, ya, itu adalah sesuatu yang sulit dipermudah. Kalau pejabat katanya kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Tapi sekarang mungkin sudah jalan. Memang tugasnya kiai kan, ya mempermudah. Kalau kita dulu belajar di aliyah namanya atas syariat, ya, huburibik, dijadikan landasan filsafat hukum. Kita belajar misalnya prinsip-prinsip hukum Islam itu pertama adalah adamul haraj, meniadakan kesulitan. Pokoknya udah murka. Wa ma ja'ala ayatnya itu. Alaikum fid dini min haraj. Yang nomor dua ada prinsip taklil takalif, penyedikitan beban. Nah, Khadir Syekh itu merumuskan pemikirannya dengan mudah. Pokoknya kalian itu yang masuk dalam kategori ahli sunnah wal jamaah kalau pertama dalam fikihnya mengikuti salah satu imam madhab dari madhab 4 itu, walaupun Mbah Hashim menulis sebetulnya madhab-madhab itu banyak tetapi tidak dibukukan. Itu ditulis oleh Khadir Syekh dalam bidang tauhidnya, akidahnya, misalnya mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Jika Az-Zabidi menulis kitab Ithaf As-Sadatil Muttaqin, syarah dari kitab Ihya Ulumuddin. Ini Az-Zabidi ini Pak Alawi Pak Alawi termasuk Habib. Ini populer di kalangan kita menyebutkan idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyah wal maturidiyah. Jika yang diucapkan kata ahlus sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud adalah pengikut Asy'ari dan pengikut Maturidi. Kalau di Jakarta, saya sampaikan kepada masyarakat Jakarta, idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah, kalau kita ini mendengar mengucapkan kata ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihi, maka yang dimaksud dengan mereka adalah al-Hashimiyah, pengikut Khadir Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Dan itu sah saja, sama dengan Az-Zabidi mengatakan jika diucapkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud pengikut Maturidi dan Asy'ari. Kalau zaman sekarang, ya pengikut Mbah Hasyim. Saya populerkan di Jakarta itu misalnya al-Battawiyuna kulluhum nahdiyun illa man abad. Jadi orang Betawi itu kulluhum semuanya nahdiyun, NO illa man abad, kecuali yang enggak mau. Ya, termasuk mungkin FPI. Yang lain itu illa man abad itu. Walaupun dalam beberapa hal sama, tapi belum mau ikut NU, ya masih masuk dalam kategori illa man abad. Nah, Khadir Syekh itu sangat praktis, gampang untuk dipahami orang dan bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual, secara ilmiah. Bagaimana misalnya Khadir Syekh ketika menjelaskan tentang madhab, justru orang bermadhab itu orisinil, berpikir yang orisinil, lebih dekat
dengan pemikir, dengan ya hadis-hadis Nabi, karena punya sanad, punya transmisi pemikiran. Justru kalau ada orang yang mengatakan saya tahu ini langsung jadi hadis, itu malah dianggap bagian daripada sebuah kesesatan, karena itu tidak orisinil, pasti itu hasil ngarangnya sendiri. Jadi Hadratus Syekh luar biasa dalam menjelaskan konsep risalah ahli sunnah wal jamaah. Demikian pula dalam menopang nilai-nilai kebangsaan supaya bangsa ini rukun. Mbah Hashim itu pernah menjabat ketua Majelis Islam A'la Indonesia. Itu termasuk di dalamnya adalah orang-orang Masyumi. Walaupun NU pada akhirnya harus keluar dari Masyumi karena hal-hal ya terkait dengan politik, tetapi Hadratus Syekh selalu terus dalam pidatonya, kalau kita lihat pidato-pidato Hadratus Syekh dari muktamar ke muktamar, itu selalu yang disampaikan adalah tentang ukhuwah, tentang at-ta'awun, tentang apa itu? Ya, tentang persatuan, tentang kasih sayang, ta'alluq. Bahkan beliau katakan wal amrul ladzi yajhalu ahadun manfaatahu. Semua orang tahu. Tidak ada orang yang tidak tahu manfaatnya. Dan itu disampaikan di dalam muqaddimah Qanun Asasi. Bagaimana Hadratus Syekh selalu mendorong supaya bangsa yang baru lahir, negara yang baru lahir itu jangan sampai cerai-berai. Itu sebabnya lahirlah yang kita kenal dengan resolusi jihad, yang kemudian insya Allah bulan Oktober itu akan kita peringati menjadi hari santri. Itu adalah luar biasa komitmen Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan ya resolusi jihadnya. Orang-orang yang berada dalam radius berapa itu 90 kilo ya, itu punya kewajiban secara syariat ya untuk ikut melakukan jihad, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ini mulia untuk kawan-kawan di Haji Syamsul Ma'arif. Mohon maaf sebelumnya pada audiens, lebih khusus pada Pak Kiai, saking semangatnya tadi kami moderator dan juga para audiens untuk mendapatkan selamat ilmu dari Pak Kiai sampai lupa untuk mengenalkan beliau kepada seluruh audiens. Jadi perkenalkan kali ini saya selaku moderator untuk menebus kesalahan saya, mengenalkan beliau secara khusus, yang dimana beliau adalah Kiai Haji Syamsul Ma'arif yang lahir di Kota Batik, Pekalongan pada 6 Mei 1999 dengan riwayat pendidikan MTS di Tebu Ireng, Aliyah Tebu Ireng, S1 S1 Unian Jakarta 1996, S2 UIN Jakarta 2021, S3 UIN Jakarta 2008. Kegiatan dan kesibukan beliau saat ini adalah beliau menjabat sebagai Ketua PWNU Jakarta 2021 sampai saat ini dan Wakil Ketua Umum MUI DKI Jakarta hingga saat ini. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk beliau Al-Mukarram Haji Syamsul Ma'arif. Dan demi menghindari kesalahan kami yang sama, perkenankanlah moderator saat ini untuk membacakan profil daripada pemateri kita kedua, yaitu Gus Ubaidillah, yang dimana beliau merupakan Ketua
Komisi Penyiaran Indonesia ataupun KPI Pusat dari 2023 sampai saat ini, Program Manajer Kampanye Public and Money 2021 sampai Agustus 2022, Program Officer PO Monef dan Pelaporan Juli 2020 Maret 2000 sampai dengan Maret 2021, Program Penguatan Ketangguhan Masyarakat dalam menghadapi COVID-19, PKMM COVID-19 dan adaptasi tatanan baru di 9 kabupaten kota Jawa Timur, Bali dan NTB, kerjasama antara LPBI NU dan DFAT Australia, Komisaris Penyiaran Indonesia KPI Pusat 2016-2019, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID DKI Jakarta 2014-2017, Program Officer atau PO Monef dan Pelaporan 2014 sampai 2015, Analisis Siaran Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat 2012-2014. Betapa banyak sekali peran beliau di KPI ini. Mudah-mudahan KPI tetap semakin berkah dan semakin memberikan banyak manfaat ketika beliau yang menjadi ketua umum daripada Komisi Penyiaran Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, sekali lagi halaqah pemikiran Habib Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ini merupakan bentuk daripada rangkaian dari muktamar pemikiran Hadratus Syekh yang insya Allah akan dilaksanakan di Jakarta, ya Pak Yai, pada tanggal 4 dan 5 November. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti muktamar tersebut, karena insya Allah jika di sini saja sudah sosok-sosok luar biasa yang hadir, apalagi di sana. Karena itu mari kita seyogianya meluangkan waktu kita untuk mengikuti muktamar tersebut. Dan acara kali ini adalah acara yang diselenggarakan oleh PCNU Kabupaten Sukabumi bekerja sama dengan Ikatan Keluarga Alumni Tubuh Ireng Sukabumi Raya. Terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana dan kepada pemateri ketiga Gus Bayyillah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan yang sama-sama kita membaca kita hormati Kiai Haji Fahmi Amrul Habib, beliau itu pada presiden kami termasuk komisaris begitu beliau dan juga ketua PCNU Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan beliau selalu bersama kita, baik KPO, pengurus KPD dimanapun berada. Dan biasa beliau kemarin dari Cilacap, Madiun, dan hari ini bersama kita di Sukabumi dan nanti sore di Indramayu. Yang kami hormati para narasumber yang juga ketua PWNU Daerah Khusus Jakarta, kan sudah berubah undang-undangnya, nggak istimewa lagi Jakarta, sudah berubah KIKN. Ya, si Samsul Ma'ari, senior saya di Tubuh Ireng dan juga ketua. Kebetulan saya dan Manusia Samsul menjadi wakil sekretaris PWNU di Jakarta. Menghormati Gus Ibnu yang juga narasumber, yang saya muliakan Roy Surya, Presiden Kabupaten Sukabumi, Kiai yang selalu dari senior juga. Beberapa tahun yang lalu saya juga sempat silaturahmi ke Kabupaten juga bersama rombongan yang saya hormati pengurus KPP Jawa Barat, Mayor Dr. Soleh dan juga seluruh pengurus KPP baik di Jawa Barat maupun Sukabumi Raya, dan juga warga itu pengurus PCNU, MBC, mana lembaga yang ada di lingkungan PCNU Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah pada hari ini saya mendapat berkah bisa bersilaturahmi bermuajah dengan seluruhnya, dengan warga NU di Kabupaten Sukabumi maupun para alumni yang di Jawa Barat maupun di Sukabumi Raya. Sederhana saja bahwa saya di sini karena laki-laki sebagai alumni Tubuh Ireng, yang saya pertama yang tak berubah karena ada beliau yang hadir di suatu. Dan kedua ada ketua PWNU saya, jadi saya nggak berani juga kalau nggak hadir. Dan beliau sudah menyampaikan inti dari tema hari ini terkait orang santri, peran ulama dan santri dalam politik kebangsaan dan politik jihad.
Gus Fahmi sudah menyampaikan dari versi beliau. Sudah pasti sanadnya mutawatir kan begitu. Sudah kita tidak perlu berdebatkan lagi apa yang disampaikan oleh Gus Fahmi. Karena disampaikan oleh Samsul, kalau oleh Samsul tidak di NU Jakarta juga sudah lama selama mengikuti bahwa beliau dari MUI dan sekarang di Ketua PWNU dan berjejaring dengan saya kenal banyak alumni di Jakarta ya karena memang juga akan aktif di IKMU dulu sekarang di PWNU. Forum hari ini juga sangat penting karena kita ini menyambut Hari Santri 22 Oktober 2024 yang mungkin puncaknya sama PBNU dirayakan tanggal 12 Oktober kalau salah. Nah, di sini PBNU Kabupaten Sukabumi bersama dengan KPP ingin merayakan juga, meramaikan dengan menghadirkan langsung dari Nigeria, sehingga kita tahu hal-hal banyak yang kita temukan, misalnya cerita-cerita tentang pendirian NU, keseharian dari Gus Hasyim Asy'ari dari mulut ke mulut. Dan hari ini kita bisa justru harus lebih banyak kita menggali dari Gus Fahmi, karena saya dapat cerita bagaimana Ki Hasyim ini begitu luar biasanya diplomati tidak hanya tingkat nasional atau internasional. Tadi kalau dibilang Gus Fahmi misalnya kayak wartawan namanya Asad Sahab menulis buku itu, di buku itu kalau nggak salah itu kalau pernah saya baca, seorang Muhammad Ali Jinnah pendiri Pakistan itu tidak ingin mendirikan negara Pakistan, itu bersurat ke Hasyim minta restu, sehingga Muhammad Ali Jinnah berani mendirikan negara Pakistan, memisahkan diri dari India ya karena ada restu dari Hasyim. Kalau nggak salah di buku yang ditulis Asad Sahab itu. Jadi memang luar biasa Hasyim ketokohannya zaman itu. Zaman media juga belum seperti sekarang, tapi tokoh-tokoh internasional sudah bisa mengakses bahwa kalau belum ada rujukan restu dari Hadrat Hasyim Asy'ari, maka orang-orang Islam di negara ya berkembang atau menuju merdeka belum berani. Contohnya yaitu di Pakistan ini luar biasa Hadrat Hasyim Asy'ari sebagai orang. Nah, lalu apa sebenarnya kebiasaan keseharian Hasyim? Ini penting kita tanyakan ke Gus Fahmi, karena misalnya saya pernah dapat cerita kenapa Hasyim begitu ilmunya digandrungi seluruh orang ulama se-Indonesia belum berani bersikap apapun kalau Hasyim belum berfatwa. Salah satu misalnya Hasyim itu ketika dulu ada cerita Kiai Korel kan juga nyantri ke Tebuireng waktu sudah jadi gurunya, tapi sempat nyantri juga. Itu katanya pakaiannya Mbak Korel Bangkalan itu kalau waktunya nyantri itu yang nyuci Hasyim. Nah, apa itu benar atau tidak ya kita tidak konfirmasi dari keluarga bahwa hal-hal yang dilakukan santri-santri dulu begitu penghormatannya, meskipun jadi gurunya, tapi ketika menjadi santrinya Mbah Hasyim tetap menghormati gurunya setiap Korel dengan melakukan melayani, menempatkan sandalnya di masjid, mencucikan bajunya, itu tanpa sepengetahuan keluarga. Dan saya kira hal-hal ini yang sebenarnya bisa menjadi spirit kita, menjadi contoh bahwa ulama-ulama besar, terutama di Nahdlatul Ulama, hal-hal ini menurut Ki Hasyim Asy'ari sangat luar biasa menjadi melakukan apa yang misalnya di kitab taklim kan gitu kepada gurunya. Saya ada materi saya kira bisa dibaca, karena misalnya kemarin saya datang langsung ke rumahnya Kiai Ansori, berita bahwa PCNU Kabupaten Sukabumi ini sudah melakukan PKPNU 10 kali, ada PKPN 2 kali. Saya kira materi yang saya sampaikan tidak jauh beda, dan Kiai Samsul juga sudah menyampaikan terkait resolusi jihad. Saya kira secara ilmu sudah tuntas. Saya ingin bicara bahwa dalam bagaimana kalangan pesantren, NU dan santri bisa mengisi di ruang-ruang tadi disampaikan oleh Gus Fahmi bahwa kalau santri ini mulai kalau dirunut di buku sejarah Soviet pasti runut pertamanya dari Diponegoro. Bagaimana Pangeran Diponegoro itu dianggap kalah perang, akhirnya memerintahkan seluruh panglima-panglimanya untuk menyebar dan mendirikan pesantren. Dan salah satunya adalah wali ke Jombang, yaitu Kiai Abdul Salam atau Mbah Shihab, yang akhirnya mendirikan pesantren Tambak Beras, yang akhirnya menyebar menjadi Tebuireng, Denayat, dan sebagian ke Peterangan. Nah, begitu juga di Magelang menjadi pesantren Tegalrejo. Ya dari situlah akhirnya mantan-mantan panglima perang Diponegoro meneruskan perjuangannya lewat jalur pesantren, dan akhirnya ketika Ki Hasyim Asy'ari menjadi pengasuh Tebuireng, dari dalam menjadi Rois Akbar NU, menggelorakan semangat melawan penjajahan. Dan akhirnya resolusi jihad 22 Oktober tahun
45 ketika Belanda mau menjajah lagi, ya saya mengeluarkan fatwa itu sehingga menggerakkan para kiai, para santri untuk, dan endingnya adalah 10 November arah Surabaya. Tadi ceritakan misalnya Bung Tomo juga minta fatwa itu berhasil. Begitu juga Soekarno, kan dapat cerita bahwa Bung Karno itu ketika kita bikin itu berhasil disuruh kayak wiritan atau tawasulah gitu beliau selama 40 hari yang sekarang kalau salah menjadi tempat makamnya Mbah Hasim dan keluarga Kebuyen. Jadi Soekarno 40 hari sana. Lagi-lagi Mbah Hasim tidak hanya memberi bekal secara keilmuan, tapi juga secara spiritual orang-orang yang minta fatwa dan dukungan ke Kebuyen, bahkan seluruh pejuang-pejuang juga diberikan hal yang sama. Karena kita dari keluarga, kebetulan saya menjadi bagian keluarga Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Wahab ini anaknya masih ada 6 yang hidup. Ada Bunyi Muhamaro, ada Bunyi Mafuto, ada Bunyi Hisbia, ada Gus Hasib, ada Gus Rokib, dan Bu Munjiga. Itu pernah bercerita bahwa dulu ketika para santri mendapat pembekalan keagamaan dari Mbah Hasim dan Kebuyen, maka sebelum pulang mereka datang ke Kota Beras melakukan pembekalan isu-isu politik, kepemimpinan. Ya jadi kalau sekarang ya ada ke DPKPNO, KMKN itu sudah dilakukan, memang dulu belum dilembagakan secara resmi, tapi itu dilakukan. Bagaimana pentingnya para santri dalam rangka merebut kemerdekaan diisi terkait pemimpinan keagamaannya di Kebuyen, tapi terkait ilmu ya kanuragan, ilmu bagaimana lobby dengan pihak manapun itu dilakukan di Kota Beras. Jadi lengkap bagaimana Mbah Hasim dan Mbah Wahab memberikan penguatan-penguatan pada satu sehingga waktu sebelum berangkat ke Cibarusa Laskar Hizbullah yang menginisiasi menjadi unsur sekarang TNI, salah satunya kan tidak hanya KNI tapi juga Hizbullah. Bahkan tahun 65 dengan pimpinan Kiai Abdul Khalid Hakim sebenarnya saya diskusi dengan beberapa tentara ya ini bahwa sebenarnya embrio dan inisiasi Badan Intelijen Negara itu adalah Kiai Abdul Khalid Hakim. Dan ini yang itu harusnya negara juga memberi apresiasi. Dan hari ini kita tahu banyak sekali kiai pesantren, terakhir adalah Kiai Abdul Samsul Arifin kalau menjadi pahlawan nasional. Saya kira masih banyak sekali kiai-kiai yang harus didorong menjadi pahlawan nasional. Juga Mbah Hasim, Mbah Hasim, Mbah Wahab, Kiai Abdul Khalid. Nah ini pentingnya ke depan terkait apa yang harus disampaikan untuk mengisi dari santri ke depan. Minimal di Kabupaten Sukabumi ini kan ada lapisnya, ada LPN-nya. Kita ini butuh pendorong PBNU agar PC-PC seluruh PW-nya juga menuliskan sejarah NU di nilainya masing-masing. Karena penting, kalau PBNU sudah selesai lah, Mu'asyid, Mbah Hasim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Khalid, tapi yang misalnya siapa sih tokoh yang merintis awal NU di Sukabumi? Ini juga harus kita suarakan. Mungkin ada kiai-kiai yang selama ini mastur yang harus disuarakan. Dan kita bisa mendorong menjadi pahlawan nasional. Karena pada waktu itu lagi-lagi media sebagai yang punya inisiatif media waktu itu bahwa membeli percetakan di Surabaya mungkin tidak mengcover seluruh kiai yang ada di Indonesia, hanya sekitaran Jawa Timur, Jakarta, tapi bagaimana di wilayah Jawa ada basisnya Priangan, Pantura yang juga punya kesempatan dan memperjuangkan. Karena saya punya pengalaman ketika memproses gelar pahlawan Kiai Hasbullah tahun 2013. Bagaimana saya mendatangkan para sejarawan, itu mereka menyatakan tidak ada yang Kiai Wahab sebagai pejuang. Karena orang-orang dari Jawa cuma menemukan buku, kalau kita kuliah di UIN itu ada mata kuliah metodologi studi Islam. Di situ ada Sobah Ki Hasyim Asy'ari. Kiai Wahab cuma ceritakan 3 baris. Ini nggak mungkin jadi pahlawan nasional. Akhirnya saya datang ke perpustakaan PBNU, saya copy semua bekas-bekas NU zaman Kiai Wahab saya berikan, dan setelah itu kita undang namanya Pak Ahmad Gonggong di haul Kiai Wahab di Tambak Beras. Ketika mereka keanggur, kita tanya gimana Kiai Wahab? Ternyata Kiai Wahab ini kalau dari data sejarah telat menjadi pahlawan nasional. Dan itu artinya mungkin masih banyak kiai-kiai kita yang belum dimunculkan, dituliskan. Ini penting bagi kita semua agar kita juga tahu kiprah sejarah beliau. Mungkin zaman waktu itu mereka nggak mau beliau bertulis karena mungkin sudahlah ini amal baik ya nggak usah ditulis yang penting. Tapi bagi kami yang berhasil sekarang, kita tahu bahwa di Dikbud aja hanya Kiai Hasim, buku
yang ditulis di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Padahal kiai banyak sekali yang juga berjuang di negara kita. Kita dorong melalui Kementerian Agama. Kita tahu Kementerian Agama hari ini sejak zaman Ki Abdurrahman Wahid jadi presiden sampai sekarang menterinya selalu orang NU, dan tentunya bisa kita mendorong melalui kanwil atau kandepak masing-masing untuk menuliskan sejarah PWNU, PJNU di negara masing-masing. Pentingnya apa? Biar generasi muda juga tahu. Dulu waktu saya sekolah gambar-gambar berhasil bahwa belum ada. Tapi sekarang hampir semua sekolah pesantren kita memasang kiai-kiai pesantren yang menjadi pahlawan nasional. Ini penting agar generasi kita tidak putus. Kita tahu generasi milenial Gen Z ya cepat sekali, beda dengan secara ketangguhan. Mereka cuma melihat di medsos, itu juga tidak menjadi mereka menjadi tangguh. Nah tentunya dengan era digital, tentunya kita berharap juga seluruh PJNU minimal di Kabupaten Sukabumi menggunakan itu. Kita tahu bahwa medsos pada waktu lalu sebelum viral Gus Baha, Gus yang lain, banyak sekali tokoh-tokoh dari kelompok sebelah yang memenuhi media sosial kita, terutama di platform YouTube. Nah sekarang sudah banyak, bahkan Kiai Samsul ini hampir setiap minggu ngisi di TV. Saya sebagai komisioner KPI juga selalu menyampaikan ke TV ketika melakukan evaluasi, tolong ustadz kiai-kiai yang tidak menjunjung tinggi manusia agama, NKRI dan yang lain-lain diterus saja dari acara ketiganya. Kalau perlu ini kiai-kiai yang perlu saya rekomendasikan, termasuk bunyai juga. Memang kalau kiai sudah banyak, tapi kalau bunyai kita masih kosong untuk isi di penyiaran. Lagi-lagi mungkin cuma mengupdate, sebelumnya belum ada. Kalau di Jakarta ada Kiai Samsul, ada siapa? Kiai banyak, ada sekitar 5 lah. Jadi kita mendorong nanti Kiai Ketua MUI Gus Fahmi juga kita dorong, dan terutama di TV-TV lokal yang di Jawa Timur kita berharap misalnya Gus Fahmi dan Gus pesantren di Jawa Timur juga diakomodir di TV-TV yang lokal. Lagi-lagi Ahlussunnah wal Jamaah yang dulu kita mengaji lewat kitab-kitab pesantren harus dibunyikan di lembaga penyiaran maupun media sosial. Memang kalau kerja-kerja di media sosial kita tidak bisa satu hari 2 hari, harus ada yang tekun. Minimal di PJNU Kabupaten Sukabumi kita yang LTN yang misalnya hari ini kita cuma hanya segini yang mungkin kegiatan, tapi kalau disiarkan melalui channel YouTube dan yang lain, pasti daerah lain, teman-teman di KPP Jawa Barat maupun yang lain tidak hadir, bisa menonton dan bisa menyaksikan apa yang menjadi bicaraan. Dan kalaupun ada kegiatan yang lain apapun, kalau bisa memang diundang. Saya kira di Kabupaten Sukabumi juga, di TV juga ada media-media online dan media cetak. Kepentingannya apa sih? Kita tidak hanya bunyi di ruang ini, tapi juga nanti bisa menjadi database. Itu menjadi database, menjadi semangat bagi generasi yang lain yang ada di PJNU Sukabumi untuk berkegiatan yang sama. Karena dengan kegiatan yang luar biasa ini, kalau tidak ada hanya di sini, maka akan selesai dengan orang di sini. Tapi kalau ini dibaca, misalnya hari ini saya pernah ditemukan lalu lembaga penyiaran ketika menyebarkan beberapa nama. Lagi-lagi ukuran orang masuk di TV itu satu punya medsos. Sekarang kiai-kiai yang punya medsos sudah lumayan, tapi kalau di tingkatnya kabupaten provinsi masih jarang. Dan itu menjadi ukuran mereka. Selain di alumni pesantren, ternyata kalau nggak punya medsos itu menjadi pertimbangan juga. Nah kita berharap kiai-kiai muda di Sukabumi maupun yang sepuh juga tidak alergi untuk menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah ke depan. Karena yang penting perebutan kuasa di ruang dunia maya ini juga penting, karena mereka ini cepat. Termasuk tadi disinggung oleh Kiai Answari bahwa bagaimana menghidupkan lembaga, bahwa PJNU Sukabumi sudah luar biasa melakukan kemandirian. Ada Kongres NU ini juga penting. Memang isu filantropi di lingkungan NU ini masih belum menjadi mainstream. Hanya beberapa PJNU yang sudah memulai, misalnya Cilacap per bulan itu sekitar 4 miliar mereka mendapatkan dari koin NU, sehingga mereka membangun masjid, musola, pesantren itu sudah menjadi biasa karena sumbangan koin itu kembali ke masing-masing MWC maupun kantin masing-masing. Nah ini mudah-mudahan juga bisa ditiru oleh teman-teman di Kabupaten Sukabumi bahwa orang NU itu sangat punya potensi untuk melakukan nyumbang ke lembaganya sendiri, dan itu harus dikembalikan ke warganya lagi dalam bentuk kegiatan baik di
NU-nya maupun Libanonnya Ansor Ibnu Muslimah Fawaid, sehingga kegiatannya dari warga NU kembali ke warga NU. Dan ini harus karena kita tahu bahwa lembaga filantropi yang hari ini besar, misalnya Bunda Besarwa, ADB dan yang lain, itu lagi-lagi kebanyakan mereka mengambil orang yang nyumbangnya itu juga dari orang yang. Kenapa kita punya namanya Lajisnu? Kita tidak kembali ke rumah kita, karena ketika menyumbang itu maka manfaatnya juga diterima oleh warga ini sendiri. Bapak Ibu sekalian, teman-teman KBD, mungkin itu yang saya sampaikan. Tentunya ke depan dengan semangat dan jihad di santri tahun 2024 kita sama-sama bisa mengisinya, bahwa santri tidak perlu takut untuk mengisi ruang-ruang tadi saya sampaikan Gus Fahmi, pemerintahan, mulai presiden sudah pernah terpilih, wakil presiden terpilih dari pesantren juga, wakil ketua DPR juga, di Hitam Khalid juga pernah. Jadi semua orang dari pesantren sudah pernah mengisi pemerintahan. Jadi tinggal sekarang kita menuliskan kita mau ikut jadi presiden, jadi wakil presiden, jadi ketua DPR, MPR, jadi menteri, semua sudah ada rujukannya. Tinggal kita lagi pesantren kadang ini soal alternatif kami. Mungkin perlu juga ada ijazah dari santri-santri yang sudah berproses untuk meningkatkan pekerjaan dan proses apapun. Saya ini nyalon KPID DKI, lalu KPI pusat 2 kali. Saya nggak modal apa-apa. Modal saya setiap ada pemilihan apapun yang saya ikuti, saya pakai ke Jombang, tawasulan pada santri itu saya. Ini ada cerita lucu saya sampaikan. Tahun 2010, tidak lama setelah dokter meninggal, saya kursus di Pare Kediri bahasa Inggris. Setelah 6 bulan, saya mau pulang ke Jakarta lagi. Saya tahu salah di situ, berhasil. Waktu itu kan masih di pagar ya. Batu nisannya saya lulus saja gini. Bahasa ini saya sudah kursus bahasa Inggris. Masa nggak diterapkan ini ke luar negeri kemana kayak ya baru kita masuk baru kan ini. Di lalu 6 bulan setelah itu, saya bisa keliling Malaysia, Thailand, Kamboja sampai Vietnam, balik lagi ke Malaysia. Kenapa? Karena tiket kirinya Malaysia Jakarta dengan backpacker. Dan saya waktu itu ternyata memang kalau diniati, ternyata barokah yang luar biasa. Dan hari ini dicontoh banyak teman-teman IPNI PP Liga Timur. Tapi sekarang susah kan, karena sudah dipakai ya. Intinya yang mau saya sampaikan, bahwa kalau kita punya hajat besar bahwa tawasul kepada guru-guru kita itu sangat luar biasa, dan saya kira sangat gak usah jauh-jauh ke atas ngadu apa bahasa, saya kira sudah cukup untuk mengurusi apa yang menjadi hajat kita sebagai warga NU maupun keurusan yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya sebesar-besarnya kami ucapkan pada Gus Baizillah. Ternyata beliau ini selain sosok figur yang hebat dalam hal penyiaran, beliau juga merupakan sosok yang hebat dalam segi organisasi. Beliau ini pernah aktif juga di IPNU, IPNU, dan juga PMII dan beberapa organisasi lainnya, termasuk tadi di LPBI, PBNU, dan juga wakil sekretaris PWNU DKI Jakarta. Terima kasih Bu Zubin. Satu hal yang saya ingat dan saya akan camkan dari Bu Zubin adalah santri jangan pernah takut untuk menjadi apapun dan dimanapun. Ya, mudah-mudahan kita semua juga bisa menjadi bekal untuk nasihat kita pada anak-anak kita agar senantiasa menjadi santri yang hebat dan bermanfaat dimanapun berada. Dan untuk ini ada.
Baik, kita lanjutkan dan untuk materi terakhir insya Allah akan disampaikan oleh Miss Ibnur Rahman M.Par MBA yang dimana beliau lahir di Jakarta 13 Januari 1982 dengan riwayat pendidikan non formal Pondok Pesantren Tebu Ireng tahun 99, General Marketing Management Prasetya Mulia University 2017, Certified International Project Management USA Institute 2018, Certified of Human Resource Professional Atmanja University 2021, Certified of Human Resource Management Cornell USA 2022, Certified of Human Resource Strategic Business Partner IPMI 2023, juga S1 Pariwisata Universitas Trisakti, S2 Hotel Management Universitas Sakti, S2 Management Business and Administration Telkom University. Untuk daily activity beliau merupakan COO, Chief Operating Officer dari Win & Co Group, CHRO dari Eber Petrochemical Group, Vice President and Hospitality Sinarmas Mining, CEO of PT Nusantara Dharma Ayu, Kepala Yayasan Pondok Pesantren Lima Al-Falah, founder dari Zahrul Firdaus Foundation. Kepada Gus Ibnur Rahman MPRMBA, waktu dan tempat kami persilahkan, mungkin 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Amrullah Hazik, yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Putri Tebu Ireng sekaligus cucu dari Fadlatul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para narasumber yang telah memberikan banyak sekali manfaat dan ilmunya. Yang pertama, Ketua PWNU DKI Jakarta Kiai Haji Samsul Ma'arif. Yang kedua, Gus Ubaid, itu adalah Ketua KPI Pusat yang alhamdulillah juga merupakan suriah dari Nahdlatul Ulama. Rekan-rekan sekalian, jemaah dan juga para yai, para sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mungkin sama seperti Gus Ubaid bahwa kalau zuriyah sudah menyampaikan halakoh pemikiran Fadlatul Syekh, saya nggak berani. Saya mungkin hanya sedikit saja bercerita dari sisi kemandirian ekonomi atau mungkin sejarah tentang saya nyantri sampai sekarang, yang mudah-mudahan dari sedikit cerita tersebut bisa diambil manfaat untuk rekan-rekan dan jemaah sekalian. Jadi kalau tadi Gus Fahmi cerita, saya ini termasuk santri yang nyeleneh. Mondok aja itu luar biasa. Gundul ini sering banget dulu. Ya. Nyantri jarang sekali ngaji. Kalau sekarang saya duduk sampai dengan di posisi saat ini, ini merupakan sebuah keberkahan dari Fadlatul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Saya lulus Tebu Ireng tahun 99. Alhamdulillah nilai-nilai saya itu selalu ranking 1. Jadi saya di MA Madrasah Aliyah itu dari kelas 1 sampai lulus ranking 1. Memang saya itu dari SD sampai SMP sampai dengan mondok selalu ranking 1, alhamdulillah. Dapat rank terbaik se-Jombang saat itu, dan piala Gubernur Pak Sudirman saat itu gubernurnya untuk lomba debat ilmiah SMA se-Jawa Timur saat itu. Tapi Gus, saya itu sebetulnya dapat beasiswa di IAIN Jakarta full semester 8. Tetapi saya tuh merasa kalau saya masuk IAIN jadi kiai. Nah, ayah saya, kiai saya kiai, masa sama gitu. Saya nyeleneh. Jadi saya pengen suatu hal yang berbeda, rekan-rekan jemaah sekalian. Jadi saya nggak ambil ke IAIN. Saya malah pergi ke seperti Kang Ubed. Saya ke Pare. Saya 1 tahun di Pare belajar khusus bahasa Inggris. Nah ini cikal bakal yang mungkin saya sendiri nggak tahu kok sejarahnya, dari mondok, dari pesantren belajar bahasa Inggris,
di Barokatil Bahasa Inggris saya ambil S1 dan S2 saya jurusannya nyeleneh. Itu bagian hotel manajemen. Jadi tentang pengembangan hotel dan juga pariwisata. Jadi saya 10 tahun berada di dunia pariwisata, 5 tahun saya berada di Timur Tengah, saya dinas di Dubai dan juga di Oman. 4 tahun saya kembali ke Indonesia. Terakhir saya di Hotel Mulia Senayan Jakarta, saya di Shangri-La Manado Oriental, dengan jabatan terakhir saya waktu itu sebagai direktur di Hotel Mulia Jakarta. Alhamdulillah gak lama-lama di hotel itu. Selesai di hotel, saya ditarik untuk bekerja di Sinarmas. Jadi di Sinarmas alhamdulillah saya sudah 10 tahun. Nah di Sinarmas ini saya bekerja di Sinarmas yang bagian pertambangan. Nah sekarang MU ini tak tambang, ya mungkin saya bisa ditarik guys. Dengan rekan-rekan besar. Jadi di Sinarmas itu teman-teman sekalian sebetulnya ini salah satu mungkin nanti ada kaitannya dengan kemandirian ekonomi. Dulu belum ada, Sinarmas itu punya pilar yang namanya tambang batubara atau mining. Mungkin teman-teman tahu bahwa Sinarmas itu pilarnya yang pertama ada APP, Asian Pulp and Paper untuk kertas. Ada Smart Agri untuk yang bikin minyak goreng ya, kayak Vilma mereknya sekarang. Ada juga Sinarmas Land bergerak di bidang properti. Nah, Sinarmas Mining ini pilar yang paling buncit. Nah, Sinarmas Mining ini kenapa didirikan? Karena APP atau Asian Pulp and Paper pabriknya, kertas itu mesinnya membutuhkan batu bara. Nah, daripada kita ambil batu bara dari tempat lain, maka dibuatlah sebuah perusahaan namanya Sinarmas Mining. Sehingga ini yang namanya kemandirian ekonomi awalnya dari sini. Kalau sekarang contoh di depan saya ini ada satu merek minuman nih. Saya mungkin ini bukan Aqua ini Lavida. Nah, di Sinarmas bayangkan karyawan kita 400.000, itu belum dengan kontraktor dan subkontraktor. Kalau di tambang batu bara itu kita kontraktornya ada, contoh misalkan mungkin kan kemarin agak familiar ya. Kita ada Buma, Tama, itu ratusan ribu kontraktor kita. Nah, kemandirian ekonomi itu adalah bagaimana menciptakan sebuah peluang dari dalam sendiri. Contoh, kalau tadi menciptakan tambang batu bara karena memang ada kebutuhan batu bara untuk pabriknya APP, Asian Pulp and Paper. Nah, mungkin teman-teman kalau pergi ya ke Alfa, ada satu minuman namanya Pristine. Itu punya Sinarmas. Kenapa ada Pristine? Bayangkan dulu kita karyawan, kalau minum pakai Aqua. Gengsi kalau misalkan nggak pakai Aqua, maka daripada kita keluar uang untuk Aqua, ngegedein Aqua punyanya Danone, ya mending kita bikin minuman sendiri. Ya kan, bayangkan 400.000 karyawan plus dengan kontraktornya minum Aqua diganti dengan Pristine. Ya kebetulan yang levelnya lebih tinggi di atas Aqua, pH-nya 8. Itu salah satu contoh membaca peluang. Ini juga sebetulnya harus juga bisa dibaca oleh Nahdlatul Ulama yang katanya jamiahnya 60 juta, 100 juta, tapi bikin Aqua juga belum ada ya akhirnya guys ya. Ya, ini keluar. Jadi kemandirian ekonomi itu bagaimana kita mampu membaca sebuah peluang ya kan? Ini salah satu contoh. Nah, saya di Sinarmas Mining itu kebetulan diamanahi di 3 perusahaan. Satu di Sinarmas Miningnya sendiri sebagai Vice President Hospitality. Lalu ada 2 anak perusahaan. Ini juga nanti ada kaitannya sama temannya ekonomi. Yang saya juga diamanahi. Nah, kita kebetulan tambang itu kalau yang di Kalimantan itu kan harus ada lahan yang kita bebaskan, namanya lingkar tambang ya. Lingkar tambang batu bara itu nggak boleh di sebelahnya penduduk. Jadi ada kita bebaskan, kalau di total lingkar tambang itu sekitar 20.000 hektar. 20.000 hektar itu kalau nggak diapa-apain kan ya enak, sayang. Maka diciptakanlah sebuah peluang. Lingkar tambang itu kita tanami kebun coklat yang ada di Kabupaten Berau. Mungkin kalau teman-teman bisa searching Google ya, kita ada tambang namanya PT Brokol. PT Brokol itu produksinya nomor 3 tambang batu bara setelah KCP, Adaro, Brokol itu punya Sinarmas, Borneo Indah Barat punya Sinarmas, dan Papua sebetulnya punya Sinarmas semua. Nah, 20.000 hektar
plantation kakao itu kita tanami, kita kerjasama dengan para petani yang ada di Kabupaten Berau sehingga mampu menimbulkan sebuah ekosistem dan kemandirian ekonomi dan value add kepada Kabupaten Berau itu sendiri. Habis itu sekarang mikir, wah kalau mereka panen ini biji coklatnya mau dijual kemana? Maka teman-teman kalau dalam prinsip ekonomi mengenal yang namanya upstream, downstream, hulu sama hilir. Jadi kalau misalkan ada sebuah perusahaan yang punya minyak goreng, itu pasti dia punya plantation minyak goreng, udah pasti. Kalau misalkan sekarang saya maksudnya perusahaan kita punya kebun coklat, maka kita harus punya pabrik pengolahan coklat. Maka 2 tahun yang lalu kita mengakuisisi perusahaan di Bandung namanya Win & Co Group. Kebetulan saya diamanahi sebagai direktur operation pabriknya di Bandung karena sering dinas di Bandung. Itu jadi biji coklat dari Kalimantan dikirim ke Bandung, kita olah menjadi produk coklat. Nah, produk coklat ini yang mungkin teman-teman nggak secara sadar menikmati. Kalau misalkan pergi ke Ceko, itu coklatnya dari kita. Kalau misalkan mungkin makan Holland Bakery, Bretok, bolu kukus Amanda, yang gitu-gitu itu sebetulnya coklatnya dari kita semua. Seperti itu. Itulah kemandirian ekonomi. Jadi satu peluang yang dulu nggak pernah terpikir yang namanya nanam coklat, akhirnya ditanami coklat lahan yang kosong tersebut sampai dengan mengakuisisi pabrik coklatnya dan sampai dengan sekarang. Jadi itu. Saya juga kebetulan dalam 2 tahun terakhir diamanahi, jadi saya 3 di Sinarmas Mining di perusahaan coklat dan perusahaan petrokimia ada di Gresik. Jadi kalau negerinya itu petrokimia Gresik, kita punya namanya Eber Petrochemical yang kebetulan produksi kita menciptakan satu bahan chemical namanya resin yang dibeli oleh perusahaan-perusahaan cat seperti Nippon, Nippon Paint dan sebagainya seperti itu. Nah, sekali lah mungkin di akhir sesi bahwa kita itu sebagai santri sudah terbiasa namanya kemandirian. Bayangkan ya mungkin mondok SMP, SMA udah mandiri, jauh dari orang tua. Kita dididik benar-benar mandiri secara total di pesantren. Selain dari ilmu agama, jadi kalau bicara kemandirian sebetulnya pesantren ada sebuah lembaga satu-satunya yang mencetak para santrinya secara mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu indikator kemandirian ekonomi itu seperti apa? Nah, jangan sampai kita yang sudah punya kemampuan individu mandiri tidak mampu mencetak sebuah peluang yang ada di depan kita. Tadi saya hanya contoh aja. Nah, banyak sekali kita terbelenggu dengan saya nggak punya modal, saya nggak punya aset. Bagaimana saya menciptakan peluang bisnis? Nah, itu kan artinya terbelenggu dengan hal-hal yang kita tidak bisa. Contoh, memang dipikir yang sekarang yang namanya Gojek itu punya aset. Itu hanya satu aplikasi mengumpulkan kebutuhan daripada customer dengan tukang ojek. Gojek. Yang kedua, Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Memang punya aset. Itu hanya aplikasi wadah yang diciptakan. Sekarang kalau bikin aplikasi nggak mahal teman-teman sekalian ya. Apalagi kita sekarang jangan sampai gaptek sosial media nih, harus IG, TikTok, YouTube, semua harus punya. Para kiai muda, kiai semua harus sekarang kita berjihad di sosial media. Itu mereka semua bukan aset. Nanti mungkin di sesi terpisah itu namanya valuation. Jadi mereka itu menciptakan sebuah peluang hanya menggabungkan antara supply dan demand, hanya menggabungkan antara supplier dengan buyer. Itu di tengah-tengah menciptakan sebuah valuta. Ada satu lagi, saya sampai tercengang ya. Satu perusahaan Amerika namanya WeWork International, valuasinya itu 600 miliar, nggak punya aset. Mereka hanya menciptakan satu bisnis namanya co-working space. Nah, ini satu peluang contoh misalkan. Bayangkan, co-working space itu kan tempat kerja ya. Mungkin di NU ini banyak lahan-lahan yang nganggur, di bawah itu tuh aulanya luar biasa luasnya. Atau mungkin sekarang Pos Indonesia, Indomaret, Alfamart kan sudah mulai membaca peluang taruh kursi, taruh meja untuk orang bisa bekerja.
dengan internet. Dulu dianggap oleh 7-Eleven. Coba bayangkan, NU ada co-working space-nya, orang datang, habis itu kembali ekonominya akan jalan. Mungkin dengan minimarketnya, dengan apapun yang bagaimana mampu menciptakan peluang yang itu menghasilkan revenue generator. Mungkin dari saya itu, Kang Fajar, mudah-mudahan bisa sedikit menginspirasi dan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kami ucapkan pada seluruh speakers, pada seluruh narasumber yang hari ini hadir. Saya sudah melihat, mohon maaf Pak Kiai.